Pemirsa, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa mengaku sedang diintai setelah bongkar borok petinggi Polri soal main perempuan, judi, dan narkoba. Ketua IPW mengungkapkan adanya upaya penyerangan balik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo dan komplotannya kepada mereka yang mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sugeng Teguh Santosa bahkan kini mengaku mendapatkan informasi adanya sejumlah anggota polisi yang mengintai dirinya. Mereka menyerang pribadi-pribadi yang bertugas di tim khusus melalui satu pendiskreditan nama baik. Sugeng juga memastikan perlawanan balik yang dilakukan oleh simpatisan Verdi Sambo berasal dari kalangan polisi. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santosa yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mas David. Sehat-sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Syukurlah. Anda mengaku sedang diintai oleh geng Verdi Sambo. Ini semacam seperti ada serangan balik. Benarkah demikian Pak? Ya, itu adalah informasi yang saya dapat ya dari 3 sumber ini, bukan satu sumber ya. Dan sumber ini saya selama ini komunikasi saya mempercayai sumber ini ya. Bahwa seperti ada yang mengintai saya gitu. Ada yang sedang mengintai saya. Masalahnya tidak ada ancaman baik melalui pesan-pesan disampaikan oleh seseorang atau melalui WA atau telepon. Justru tidak ada sama sekali. Ini yang justru membuat saya khawatir ya, karena kalau tidak ada ancaman berarti bisa sewaktu-waktu terjadi. Karena informasi dari 3 sumber tersebut ada yang sedang melingkari saya, jadi memantau lah. Nah ini saya sampaikan kepada publik setelah saya membuka pertama soal kasus penembakan ini ya, yang lebih kemudian membesar adalah soal obstruction of justice yang ternyata menyeret sekarang 63 orang sedang diperiksa ya, 62 orang sedang diperiksa, bahkan ada yang sudah dimasukkan dalam patsus ya. Kemudian saya juga berangkat kembali soal isu geng ya, geng mafia yang di sekitarnya Sambo. Nah ini kan ada kelompok besar, jadi seperti itu saya melihat korelasinya. Baik. Ya Pak, gitu. Dari Anda mendapatkan dari tiga sumber dan kita tahu bahwa lebih dari 2 saja sudah bisa mengkonfirmasi. Lalu siapa orang-orang ini Pak? Siapa orang-orang ini yang geng FS ini Pak? Saya tidak tahu ya, tidak tahu siapa yang akan mengincar saya, tapi saya duga adalah dari pihak yang saya kritisi ini ya dalam kaitan kasus Irjen FS. Ini kan banyak yang terkena setelah saya berbicara tentang obstruction of justice. Irsus telah memeriksa 62 orang, ini juga mengagetkan saya ya, yaitu dugaan menghalangi proses penegakan hukum. Kemudian kan kami pun berbicara, IPW berbicara tentang geng mafia. Nah itu dia Pak, ini yang kami juga ingin tahu. Terasa diintai atau mungkin mulai ada diawasi seperti itu setelah yang menyampaikan obstruction of justice atau ketika setelah Bapak menyampaikan mengenai ada bisnis-bisnis yang haram nih di balik FS begitu? Setelah saya mengungkap geng ya. Geng ya? Geng mafia. Geng mafia ini berarti geng mafia yang memiliki bisnis yang gelap begitu ya? Iya, yang sekarang ini sudah beredar tuh secara masif di media ya. Artinya, walaupun saya tidak. Artinya Anda telah ada dari perkataan Anda ini berarti ada konfirmasi begitu Pak ya, bahwa benar adanya apa yang Anda sampaikan begitu? Oh benar ya, dari sisi analisis ya dikaitkan dengan fakta ya, analisis kerja geng dikaitkan dengan keterlibatan begitu banyak yang terkait obstruction of justice. Ini adalah model kerja satu kelompok seperti mafia ya, saya menganalogikan.
Kemudian setelah saya bongkar itu ya, praktek mereka kan juga saat ini masif nih di dunia di publik tentang kelompok tersebut. Walaupun saya tidak mau menyatakan itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak ya, itu harus dia dalami soal skema yang beredar ini. Saya bisa juga melihat bahwa ini adalah permainan internal polisi yang berseberangan dengan kelompoknya Sambo, seperti itu ya. Oh, Tapi jadi di dalam apapun ya internal saya polisi harus, sendiri sedang terjadi apa ini maksudnya, friksi begitu ya antara beberapa kelompok jadi begitu? kan sekarang ini kan ada beredar ya flowchart yang berpusat kepada Pak FS, di mana di bawahnya itu banyak sekali anggota polisi yang dikatakan sebagai jaringannya FS, bahkan beberapa jenderal. Bahkan kemudian di sana ada data-data pula secara detail, foto dan juga wajah bandar judi, ya. Itu kan informasi yang diedarkan melalui medsos. Ini sebagai satu informasi yang beredar. Oleh karena itu ini harus diteliti oleh kepolisian, oleh Pak Kapolri maupun tim sus ya. Ini kebenarannya. Tapi kalau saya melihat informasi yang beredar ini model polisi, biasa polisi membuat kalau mau buat gelar perkara. Ini model yang polisi biasa buat nih ya, bukan orang umum. Ini polisi yang membuat. Kalau ini polisi kan berarti dia sedang berhadapan-hadapan dengan kelompoknya Ferdi Sambo, sedang mengkritisi atau bahkan juga lawan kubu ya di internal kepolisian. Baik, Jadi seperti itu. Pak. Karena itu harus diterapkan asas praduga tak bersalah juga ya. Baik, Pak Sugeng, itu kan di setiap level kepolisian tentu ada atasannya. Ini geng Iya. Sambo ini bergerak berdasarkan perintah atasannya lagi atau memang secara sporadis? Artinya memang ini kaki tangannya Sambo yang secara terpisah. Dalam kita batasi ya dalam kasus Pak FS saja ya, kasus ya dikaitkan dengan kasus pembunuhan. Jadi ini bergerak atas dasar permintaan FS ya. Ada yang dengan kesadarannya ketika FS minta, dengan kesadarannya dia taat ya, dengan merusak TKP. Ada juga yang sebetulnya dibohongi. Ada yang dibohongi. Ini juga kita kita tahu ada yang dibohongi. Ada juga yang taat tidak bisa membantah karena dia atasan. Dia tahu, tapi dia taat tidak bisa membantah, yaitu dari kelompok mungkin kedinasannya di Propam ya. Yang mana ini? Ya ini yang tahu Irsus, harus didalami Irsus, 3 kelompok ini yang sadar bahwa itu pelanggaran hukum dengan sengaja menabrak, yang dibohongi ya. Kemudian yang tidak dapat melawan perintah. Sumbernya dari FS, tidak ada lagi di atas. Karena ini kan kepentingan menutup perkara pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka FS. Begitu. Baik, jadi sekarang ini menurut Anda bahwa pihak internal kepolisian sendiri pun sedang berusaha menelusuri siapa-siapa orang-orang ini atau bagaimana? Apa yang sedang mereka kerjakan? Benar. Tim Inspektorat Khusus ya sudah memeriksa 62 orang yang diduga melanggar kode etik dan juga dugaan pelanggaran pidana obstruction of justice. Dari 62 orang itu saya mendengar 35 orang dikategorikan telah melanggar kode etik, dugaan kode etik ya, melanggar dugaan kode etik. Dari 16 orang itu, dari 35 itu 16 orang sudah ditempatkan di tempat khusus atau patsus. Nah, dari 16 ini diduga ya, ini adalah orang yang melakukan obstruction of justice, yaitu tindak pidana. Oke. Yaitu siapa? Penyidik Polres Jakarta Selatan, ada penyidik dari Polda Metro Jaya, ada juga dari Bareskrim. Nah, mereka kan ini yang melakukan tugas penyidikan, tetapi kemudian tidak melakukan proses dengan benar. Bahkan TKP tersebut istilahnya dirusak, barang bukti dihilangkan, membuat laporan palsu, menyampaikan laporan palsu dan informasi palsu, bohong kepada publik. Ya, ini
obstruction of justice ya. Baik, dari 65 orang itu apakah sudah semuanya Pak menurut Bapak yang diperiksa? Maksudnya gini, apakah masih ada sisa-sisa yang lainnya di luar sana atau dalam internal Polri yang kemudian saat ini sedang mengendalikan yang disebut sebagai kaki tangan untuk mengintai Anda? Ini jumlahnya berkembang terus ya. Bertambah terus ya? Kita dengar kalau tidak salah 12, kemudian menjadi 25, kemudian menjadi 32, sekarang 62 ya, 62 bukan 65, 62. Ini akan bertambah lagi potensinya ya, sampai Irsus menyatakan selesai pemeriksaan. Jadi masih ada pemeriksaan terus ini. Baik, sementara Karena pemeriksaan ini Pak, ya ada apa Pak? Mohon maaf, saya potong tadi, kenapa Pak? Ya karena ada terus pemeriksaan oleh Irsus kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi akan bertambah. Ya. Akan bertambah, baik. Pak, seberapa besar bahaya ancaman ini bagi diri Anda seorang ketua IPW ketika melihat bahwa ini sudah terkonfirmasi ada yang sedang mengintai dan bahkan tidak ada pergerakan ancaman yang bisa dipidanakan begitu, karena kan KUHP buku 2 harus ada ancaman. Telepon, iya. Bagaimana Pak? Berapa besar ancaman saya tidak tahu ya. Tetapi kan kalau kemarahan orang itu bisa diwujudkan dengan serangan fisik ya. Serangan fisik satu, bisa juga dengan penjebakan ya. Saya pernah loh dulu waktu menangani kasus cicak buaya pernah mau dijebak dengan narkoba tapi lolos ya. Itu satu pengalaman saya pernah ya, bukannya tidak pernah. Nah sekarang ini bisa saja ada penjebakan dengan narkoba, bisa saja polanya begitu. Atau serangan fisik. Kalau serangan fisik ini kan primitif tindakannya ya. Atau mungkin bisa ada tindakan-tindakan lain yang memposisikan saya untuk berbuat tindak pidana. Ya, memposisikan saya dituduh berbuat tindak pidana atau dengan sebutan kriminalisasi. Atau bisa juga laporan pidana ya. Laporan pidana atas pernyataan-pernyataan saya ya. Kan pernyataan saya kadang-kadang juga ada yang tidak akurat ya. Bisa juga pelaporan pidana. Tetapi semuanya itu harus saya hadapi, saya tanggung ya. Karena kan itu konsekuensi di dalam hidup ya. Konsekuensi dalam hidup itu tidak ada hidup yang tidak ada resikonya. Baik, ya. apakah Anda sudah menghubungi Kapolri untuk menyampaikan hal ini dan mungkin meminta perlindungan begitu Pak? Ya saya belum, saya menghubungi TV One saja, MNC ya. Dalam arti menghubungi itu berbicara. Ini adalah satu mekanisme self defense yang baik. Ketika ini dibuka ke publik, maka peran serta publik ada ya. Kemudian diharapkan orang-orang ini mengurungkan niatnya gitu ya. Kalau kepada Pak polisi kan saya belum melapor karena tidak ada ancaman itu gitu ya. Kalau ada bukti ancaman saya lapor. Kalau sudah begini saya harapkan saya harapkan yang melakukan ini ya tidak perlulah kalian untuk mencelakai saya ya. Karena kebenaran harus diungkapkan. Hal-hal keberatan terhadap pernyataan saya itu lebih baik disalurkan melalui satu proses hukum ya. Misalnya ada pernyataan saya yang menyinggung ya, tidak benar. Itu saya hargai kalau saya dilaporkan melalui proses hukum ya, sebagai satu bentuk edukasi juga kepada publik gitu. Ya. Baik Pak Sugeng, kita berharap mereka mendengarkan apa yang disampaikan Pak Sugeng barusan ini. Namun karena tadi itu ada hubungannya dengan mafia yang Bapak katakan tadi, kemudian eskalasinya semakin meningkat ketika Bapak mengatakan bahwa ada hubungannya dengan mafia-mafia. Nah ini kan artinya bisa orang-orang yang di luar dari pihak kepolisian begitu, betul Pak ya? Oh iya, saya rasa bukan polisi nanti, bukan polisi ya. Justru yang bisa menggunakan kaki tangan. Baik, berarti bisa orang lain, ya pihak-pihak yang memang selama ini bermain bersama dengan kepolisian begitu, dengan FS begitu. Bukan bermain dengan, bisa pakai kaki tangan. Saya tidak mau menyebut
polisi ya, oknum polisi ya, kita harus Oke. pakai oknum lah ya. Terusnya kaki tangan dari oknum, bisa saja. Dan bukan sekarang mungkin, nanti setelah reda kasus ini. Jadi dalam jangka waktu panjang ke depan. Oleh karena itu buat saya, dalam hidup saya berpasrah pada Tuhan ya. Saya pernah mengalami peristiwa yang nyaris, saya dijebak ternyata lolos. Itu hanya semata-mata karena perlindungan Tuhan. Amin, amin. Ya. Nah, baik. Lalu begini Pak, ini kan tadi Bapak katakan bahwa Anda sudah mendapat konfirmasi dari 3 sumber tadi. Artinya ketika Bapak juga pernah dulu cicak buaya juga kemudian hampir dijebak. Nah ini kan kemudian mengurung wilayah Anda ya, maksudnya artinya memperkecil begitu. Sehingga mau bicara juga mungkin harus dipikir lagi, dibatasi lagi, lalu kemudian mau keluar juga harus diawasi. Ini kan juga bentuk sebuah intimidasi begitu. Ada apa langkah-langkah yang spesifik yang kira-kira Anda lakukan ke depan ini? Ya, saya membuat protokol keamanan lah untuk diri saya. Saya kan sebagai aktivis kita juga belajar untuk membuat protokol keamanan ya. Salah satunya saya tidak biasanya saya berangkat pergi sendiri, nyetir sendiri, saya sudah menggunakan teman. Ada yang nyetir, ada yang nemanin. Itu salah satu protokol keselamatan yang saya buat. Yang kedua, aktivitas saya tidak saya kurangi ya, tapi lebih hati-hati. Dan apakah saya akan berhenti berbicara? Tentu tidak ya, karena ini sudah adalah menurut saya tugas amanah sebagai ketua IPW harus saya jalankan. Menurut saya harus tetap dijalankan. Yang pasti saya mungkin harus lebih hati-hati dalam berbicara. Ya, ada juga saya keseleo bicara, harus saya akui ya di sini. Saya juga minta maaf kalau ada keseleo bicara, tapi bukan maksud untuk mendiskreditkan atau menghina dengan sengaja. Ya, nah, jadi begitu Mas. Baik, kalau begitu Pak Sugeng, kami berharap Anda dalam keadaan tetap sehat dan juga terjaga, dan kita berserah juga kepada Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ada kepolisian, pihak-pihak yang sedang bekerja saat ini juga untuk mengerjakan tugasnya dan menyelesaikan kasus ini. Baik. Dan sukses untuk tim sus juga dengan IPW. Terima kasih Pak Sugeng, sehat selalu. Mas, ya. Salam sehat. Terima kasih Mas. Ya, salam sehat. Pemirsa, 2 kelompok massa tawuran di tengah pawai HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Today.